Readers are leaders. Para pembaca adalah para pemimpin. Orang-orang yang berhasil, mereka memiliki kebiasaan membaca. Bahkan, mereka bisa membaca 1 sampai 5 buku dalam 1 minggu. Membaca adalah sesuatu yang penting untuk pertumbuhan kita, terutama dalam cara berpikir. Dengan membaca, kita membuka perspektif baru. Nah, suatu kesalahan buat saya saat pertama kali mulai membiasakan diri membaca adalah ketika saya membaca hanya untuk menyelesaikan buku tersebut. Jadi, saya ini nggak sabar, saya ingin sampai kepada halaman terakhir. Tapi saya lupa untuk memahami dan mengaplikasikan apa yang sudah saya baca. Tidak memahami apa yang kita baca itu akan menjadi sia-sia. Setidaknya kita harus bisa menyerap intisari dari bacaan itu sehingga bisa mengubah kita menjadi lebih baik. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya kita bisa lebih memahami apa yang kita baca? Selamat datang di Creator's Mind. Cara yang pertama adalah jadwalkan. Kita harus membiasakan diri terlebih dahulu untuk membaca. First, you make your habits, then your habits will make you. Ada orang yang hanya membaca saat tidak ada sesuatu yang dikerjakan, atau mungkin saat hanya mau tidur saja biar mengantuk. Nah, kita harus mulai menganggap membaca sebagai sebuah pertemuan. Tentukan jadwal dalam hari kita untuk membaca. Dengan begitu, kita mulai menganggap membaca dengan serius. Ketika kita menjadwalkannya, kita harus tetap ikuti itu. Mulai buat target untuk membaca 5 halaman. Kemudian kita bisa tambahkan menjadi 10 atau 20 halaman. Saya pribadi setiap bangun tidur selalu membiasakan diri untuk membaca 10 halaman. Malamnya saya akan membaca lagi 10 halaman. Jadi dalam satu hari setidaknya saya menghabiskan 1 jam untuk membaca 20 halaman. Kedua adalah hubungkan. Saat membaca, hubungkan dengan kehidupan kita. Ada beberapa cara untuk kita bisa menghubungkannya. Yang pertama adalah dengan memberi pertanyaan. Bagaimana jika kita menjadi pemeran utamanya? Bagaimana jika kita berada di dalam kondisi tersebut? Apa yang akan kita lakukan? Solusi apa yang akan terpikirkan oleh kita? Apakah kita akan melakukan hal yang sama? Nah, pelajaran apa yang bisa diambil untuk kehidupan saya? Cara kedua adalah dengan membicarakan apa yang baru dibaca. Jika memang punya partner baca, itu akan lebih baik. Kita bisa sama-sama menceritakan apa yang sudah dibaca. Tapi jika tidak, kita tetap bisa menghampiri seorang teman atau mungkin seorang kerabat atau keluarga dan kita katakan kepada mereka bahwa kita baru saja membaca buku ini dan boleh nggak kalau misalnya kita membagikannya kepada mereka. Keindahan dari membicarakan apa yang kita baca adalah kita lebih banyak menggunakan panca indera kita. Jadi kita membaca melalui mata, masuk ke dalam pikiran, kemudian kita menjelaskan dengan mulut kita. Kita menjelaskan dengan mulut, kemudian juga dengan pendengaran kita, dan juga serta ekspresi tubuh kita. Ini akan membuat kita mengolah informasi dengan lebih baik. Saat membaca, kita melihat bahasanya penulis. Tapi saat kita membicarakannya, kita sedang mempersonalisasi bahasa tersebut menjadi bahasa kita sendiri. Kita pun akan lebih memahaminya. Cara yang ketiga adalah tuliskan. Sediakan catatan dan pen di sebelah saat membaca. Jadi saat ada poin yang bagus yang mau kita ingat atau yang mau kita aplikasikan, pindahkan itu ke dalam catatan. Saya seringkali mengalami hal seperti ini. Saat saya membaca halaman 10, saya menemukan poin yang sangat bagus. Tapi saya tidak mencatatnya. Dan saya berlanjut ke halaman berikut dan berikutnya. Sampai akhirnya saya menemukan poin bagus lainnya di halaman ke-15. Nah, yang terjadi biasanya saya akan melupakan poin yang ada di halaman 10 dan hanya mengingat yang ada di halaman 15. Makanya tidak heran jika saya tidak bisa memahami sepenuhnya. Kita perlu menulis apa yang dipelajari. Dengan menulis, sensor motorik kita menjadikan apa yang kita baca menjadi bentuk nyata. Ini akan lebih membantu kita untuk memahami dan mengingat bacaan. Miris sekali jika kita rajin baca buku, namun karena kita tidak memahami dengan benar, kita hanya melewatkan pelajaran-pelajaran berharga dari buku tersebut. Jadi, jadwalkan, hubungkan, dan tuliskan.
Jangan lewatkan pelajaran berharga dari bacaan yang dapat menjadikan kita lebih positif, kreatif, dan produktif. Selamat mencoba!